Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari stasiun Jember. Nah, hari ini tanggal 16 Juni 2024, saya akan mencoba kereta api Mutiara Timur, kereta legend yang dulunya itu penguasa jalur di Daop 9 Jember. Namun sekarang nasibnya sudah tidak pasti lagi semenjak COVID kemarin. Dan sebenarnya saya tuh mau nyobanya waktu di momen lebaran kemarin. Nah, tapi karena kemarin udah ketumpuk sama trip Yogyakarta, untungnya Mutiara Timur jalan lagi di momen Idul Adha ini. Mutiara Timur akan datang jam setengah 2 nanti, ini masih jam setengah 1, masih cukup lama. Dan ini yang akan datang terlebih dahulu adalah kereta api lokal Pandanwangi dengan tujuan akhir stasiun Jember. Jam 12.25 kereta api lokal Pandanwangi masuk di stasiun Jember. Untuk kereta api Mutiara Timur masih belum tersedia ya, masih 1 jam lagi. Oke, mari kita tunggu kedatangan kereta api Mutiara Timur. Dan ini yang dipersilahkan untuk melakukan proses boarding terlebih dahulu adalah penumpang dari kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Nah, jadi sebentar lagi kereta api Mutiara Timur itu juga bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma di stasiun Jember. Ya, mungkin 10-15 menit lagi penumpang kereta api Mutiara Timur dipersilahkan untuk melakukan proses boarding. Jam 1:13 kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Cilacap telah tiba di stasiun Jember. Nah, sambil menunggu kedatangan kereta api Mutiara Timur di stasiun Jember, saya akan menjelaskan sedikit tentang kereta api Mutiara Timur. Kereta api Mutiara Timur saat ini merupakan kereta api fakultatif. Jadi dia hanya jalan di waktu-waktu tertentu saja. Nah, untungnya pada Idul Adha ini kereta api Mutiara Timur kembali jalan, yang sebelumnya jalan hanya di momen-momen lebaran saja. Kereta api Mutiara Timur membawa 2 kelas, yaitu 5 kereta ekonomi kelas New Generation dan 2 atau 3 kereta api kelas eksekutif. Nah, jam 13.17 kereta api Mutiara Timur masuk di stasiun Jember. Kereta api Mutiara Timur ini merupakan kereta api kelas unggulan di stasiun Jember yang melayani kelas eksekutif dan bisnis. Tapi kemudian karena COVID, keretanya pun downgrade, akhirnya jalankan fakultatif dan melayani 2 kelas, yaitu kereta api kelas ekonomi New Generation dan eksekutif yang ada di belakang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam keretanya. Amazing. Yang saya sayangkan ternyata kursi 13C, 13D ini dapat jendela yang sempit. Padahal kursi 12C, 12D itu jendelanya lebar. Ya sebenarnya nggak begitu ngaruh sih. Tapi ya oke lah, daripada gak dapet jendela sama sekali. Soalnya di di kereta kelas ekonomi New Generation yang modifikasi ini, beberapa kursi itu tidak mendapat jendela, jadi yang dapat tembok ratapannya. Jam 1:24 kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Cilacap diberangkatkan kembali dari stasiun Jember. Jadi seperti inilah bentuk interior dari toilet kereta api Mutiara Timur kelas ekonomi New Generation. Dan karena ini modifikasinya baru-baru ini ya, jadi toiletnya ini sudah bagus, tidak orisinil dari kereta api seperti biasanya. Menggunakan kloset duduk, ada tisu, semprotan, sabun, wastafel, dan kaca. Nah, ini jendelanya bisa dibuka.
Jam 1:29 kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Jember. Dan yang ada di situ itu adalah rangkaian dari kereta api Pandalungan dengan tujuan akhir stasiun Gambir yang akan diberangkatkan jam 14.55 dari stasiun Jember. Kereta Pandalungan ini melayani satu kelas full eksekutif menggunakan K1 New Image X kereta api Gajayana. Untuk okupansi penumpang dari kereta api Mutiara Timur ini cukup ramai ya ternyata. Dan bisa dilihat ekonomi 3 kereta api Mutiara Timur ini full. Nggak full semua sih, maksudnya 90% full lah. Dan untungnya ini tadi saya beli dengan metode tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan masih dapat, walaupun dapatnya jendela setengah lah ini. Yang tertera pada papan nama di ujung kereta pada tiket Anda. Kami informasikan untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes. Untuk rangkaian kereta api kelas ekonomi New Generation yang dipakai oleh KA Mutiara Timur ini merupakan hasil modifikasi dari kereta ekonomi Kemenhub yang berhadapan-hadapan, yang isinya itu 80 seat. Nah, untuk saat ini di Daob 9 sendiri sudah ada 2 kereta yang melayani kelas ekonomi New Generation ini, yaitu salah satunya kereta api Mutiara Timur, tapi fakultatif ya. Dan yang reguler itu kereta api Belambangan Express dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Untuk kereta api Belambangan Express sendiri ini baru dapat ekonomi New Generation tuh baru-baru ini. Saya lupa tanggal berapa. Dan sebelumnya kereta api Mutiara Timur ini juga udah pernah jalan di momen Lebaran kemarin, Lebaran Idul Fitri. Dan biasanya emang cuma jalan di Lebaran aja sih. Jarang-jarang jalan waktu di luar waktu Lebaran gini. Nah, untungnya di momen Idul Adha ini saya berkesempatan untuk mencoba kembali kereta api Mutiara Timur. Setelah udah lama banget gak naik kereta api Mutiara Timur tuh, terakhir naik waktu masih kelasnya eksekutif dan bisnis tahun 2014-2015an kalau nggak salah. Paling batunya di atas rel. Dan ini kereta api Mutiara Timur berjalan langsung stasiun Kalisat. Sebelah situ kan stasiunnya. Nah, jadi dalam perjalanannya dari Jember menuju ke Ketapang, kereta api Mutiara Timur tuh hanya berhenti dari stasiun Jember, kemudian Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Progo Jampi, Banyuwangi Kota, dan terakhir stasiun Ketapang. Nah, yang lucu, justru kereta api Mutiara Timur ini lintas langsung stasiun Kalisat, tapi stasiun sekecil Temuguruh itu malah berhenti. Saya nggak tahu kenapa. Kayaknya ya dalam perjalanan dari Jember ke Ketapang ini yang siang hari itu nggak bertemu atau ada momen-momen persilangan. Soalnya dari arah timur kereta yang menuju arah barat tuh nanti masih jam 4. Kita udah sampai Ketapang, yaitu nanti yang dari arah timur ke barat tuh kereta api Probowangi. Nah, jadi itulah lucunya yang saya heran dari kereta api Mutiara Timur ini. Kalisat gak berhenti, yang stasiunnya besar, tapi stasiun Temuguruh yang notabene stasiun kecil itu malah berhenti. Dan yang ada di sebelah kiri kita ini adalah percabangan jalur nonaktif dari stasiun Kalisat menuju Panarukan. Dulunya kereta api Belagador itu melintas ini, tapi kemudian dinonaktifkan. Sempat ada rencana untuk direaktivasi, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba rencananya tuh gagal tuh jembatannya. Dan ini akan menuju terus ke arah utara hingga stasiun Bondowoso, Panarukan, mentok Panarukan. Dan
Di antara stasiun yang menuju ke sana tuh yang masih terawat dengan baik adalah stasiun Bondowoso, yang sekarang itu menjadi destinasi apa ya, kayak museum kereta api. Nah, untuk fasilitas dari kereta api Mutiara Timur kelas ekonomi New Generation ini ada seperti biasa, ada stop kontak. Lalu ini ada gantungan, gantungannya ada dua ya, ada satu ini biasanya buat tas, lalu ada dua ini untuk kresek sampah. Ini juga ada untuk naruh botol, lalu ada tirainya di sini. Nah, ini tirainya model-model kayak eksekutif yang kemarin saya naiki. Terus AC-nya ini tipe AC sentral, jadi bukan AC split yang seperti di ekonomi pada umumnya. Dan ini yang membedakan dengan kereta api kelas ekonomi yang hadap-hadapan, ini keretanya full searah dengan kereta semua. Kalau ekonomi premium kan masih setengah, masih ngadep mundur ya, setengahnya maju. Lalu kereta api ekonomi Kemenhub dan 164 duduk itu sudah pasti hadap-hadapan. Dan kereta api New Generation inilah kereta ekonomi pertama yang kursinya tuh searah semua. Nah, sekarang kereta api New Generation sendiri sudah ada dua versi, yaitu versi yang kayak gini nih. Ini tersedia di kereta api Jayabaya dan di kereta api Gaya Baru Alam Selatan dan Mutiara Timur yang untuk fakultatif. Kemudian kereta ekonomi New Generation seperti modelan KA Majapahit. Semoga ekonomi New Generation yang modelan Majapahit, kereta api Majapahit itu bisa dibawa ke Jember ya. Mungkin di kereta api Logawa, karena kereta api Logawa sudah cukup lama beroperasinya namun tidak mendapat upgrade kelas ekonomi sama sekali. Jadi masih ekonomi 106 tempat duduk yang tegak berhadapan itu. Nah, untuk jarak antar seat atau dari dengkul kita ke seat depan ini cukup lega, yaitu sekitar 1 jengkal. Dan ini bisa selonjor ya. Tuh. Ini ke sana los karena penyangga kursinya tuh ada di tengah sini. Jadi bedanya dengan kelas eksekutif, kalau eksekutif itu kan 2 jengkal ya kemarin ya. Terus di sini juga ada footrest. Nah, kalau ekonomi New Generation ini 1 jengkal tapi ke depannya ngelos. Jadi gitu. Menurut saya sih lebih enak ini ya daripada kelas ekonomi premium yang kemarin sempat saya naiki di kereta api Wijaya Kusuma. Karena selain ini tuh searah semua, jarak antar seatnya ini juga lega. Tapi resikonya kalau ekonomi New Generation ini mungkin bisa mendapatkan kursi tembok ratapan. Jadi nggak dapat jendela sama sekali. Ini kan saya masih dapat setengah nih. Jadi kursinya tuh ada yang di sini biasanya, yang nggak dapat view sama sekali. Nah itu resikonya kereta api ekonomi New Generation tuh itu. Dan kalau kalian lihat ada tuas warna kuning itu kalau diinjek atau ya diinjek lah, itu buat memutar balikkan kursi ini. Jadi jika misal di antara kalian ada yang bagiannya itu bareng temen, jadi ini bisa diputar. Sama lah kayak eksekutif. Ini jujur fasilitasnya plek-ketiplek sama eksekutif, cuma beda dikit doang. Dan ini sebentar lagi kita akan melewati hutan Gumitir atau Gunung Gumitir. Jalur paling indah atau eksotik di Daob 9 Jember. Di sini kita akan melewati 2 terowongan, yaitu terowongan Garahan, lalu terowongan Merawan, dan juga ada jembatan Merawan. Baru saja kita melintas langsung stasiun Garahan. Dan artinya sebentar lagi kita akan melewati terowongan Garahan, satu dari 2 terowongan yang akan kita lewati pada perjalanan kali ini. Lagi kita akan masuk terowongan Garahan. Terowongan pertama dari 2 terowongan yang akan kita lewati. Yang ini terowongannya pendek ya, cuma 100 meteran. Nah, nanti yang terowongan Merawan itu panjangnya hampir 1 km. Nah, pendek kan. Kalau yang Merawan nanti itu kayaknya 700 sampai 800 meteran deh. Dan terowongan Merawan tuh menjadi terowongan terpanjang kedua yang masih aktif di Indonesia setelah terowongan Sasak Saat.
Barusan sudah melewati terowongan Merawan, terowongan Garahan, jembatan Merawan, dan stasiun Merawan. Dan artinya saat ini kereta api Mutiara Timur sudah menuruni Gunung Gumitir. Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun pemberhentian pertama dari stasiun Jember, yaitu stasiun Kalibaru. Jam 14.27, kereta api Mutiara Timur telah sampai di stasiun Kalibaru, stasiun paling ujung barat di Kabupaten Banyuwangi. Dan perjalanan kita menuju ke Ketapang kurang lebih masih ada 1 jam lagi lah. Jam 2:32 kereta api Mutiara Timur kembali diberangkatkan dari stasiun Kalibaru. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kali Setail. Jam 2.48 kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Kali Setail. Nah, stasiun Kali Setail ini menurut saya stasiun paling strategis kedua ya setelah stasiun Banyuwangi Kota, karena letaknya ini di Kecamatan Genteng, kecamatan yang bisa dibilang paling rame lah di Kabupaten Banyuwangi. Dan bisa dilihat yang turun stasiun Kali Setail ini banyak banget tuh. Ini masih belum yang di belakang saya. Dan stasiun Kali Setail ini cocok buat kalian yang mau ke arah Jajak atau sekitarnya. Dan stasiunnya itu sebelah situ. Nah, stasiunnya ini udah cukup besar ya sekarang ya. Sudah ada kanopinya. Jadi kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Dulu waktu zaman belum ada kanopinya itu kalau hujan, waduh ribet banget itu. Petugasnya masih mayungi penumpangnya satu-satu. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah dikasih kanopi gini. Bisa dilihat ini depan saya kosong. Kalau sebelah saya dari tadi memang kosong. Sebelah situ kosong, belakang kosong, belakangnya lagi kosong. Di depan sebelah situ deretan sini juga banyak yang kosong. Emang mantep nih Kali Setail ini. Jam 2:52 kereta api Mutiara Timur kembali diberangkatkan dari stasiun Kali Setail. Inilah perbedaan yang membedakan antara kereta api ekonomi biasa dan New Generation. Untuk New Generation ini kursinya sudah model Captain Seat seperti kelas eksekutif. Dan ini juga bisa dirubahkan. Normalnya sebenarnya itu sudah nggak tegak 90 derajat ya. Sudah bisa setidaknya sudah sedikit nyender, tapi juga bisa di reclining. Dan ini semuanya searah ke depan. Juga ada ininya. Ini buat menahan kepala. Jadi kalau tidur tuh kepalanya agak ke kanan, agak ke kiri. Jadi gak bersender ke penumpang sebelah gitu. Ya lumayan lah. Walaupun ini kursinya kerasanya ini agak atas daripada ekonomi yang premium. Ya namanya juga ekonomi tetaplah ekonomi. Dan saya baru sadar kalau ternyata kursi nomor 14A 14B di kereta ekonomi New Generation KA Mutiara Timur ini dapat jendela full. Waduh, seandainya tadi saya milihnya 14A 14B langsung dapat jendela full tuh, enak itu. Ya sayang banget, saya ngikutin tips di TikTok ternyata dapatnya malah jendela setengah. Anda tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Dan jam berapa ini? 3 pas kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Temuguruh. Nah, contoh kursi zong yang ada di kereta ekonomi New Generation itu ada di kursi 15A 15B untuk rangkaian kereta api Mutiara Timur ini. Jadi itu kursinya, tapi dia dapat tembok ratapan karena jendelanya itu punyanya 14A 14B.
Jadi karena ini perjalanan siang gitu ya, agak rugi ya. Niatnya mau lihat pemandangan tapi malah ketutupan tembok. Tapi kalau yang arah barat atau arah Surabaya dari Ketapang sih nggak masalah, soalnya perjalanannya kan malam. Tapi kalau siang gini agak rugi rasanya. For choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Jam 3:13 kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Rogo Jampi. Ini dia daftar pemberhentian kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kemudian stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambi, Jember, Kalibaru, Kalistail, Temuguru, Rogo Jampi, Banyuwangi Kota, Ketapang. Begitu pula sebalik. Nah, untuk tirainya ini modelan yang sama seperti ekonomi premium. Jadi kalau mau dibuka, ini tinggal ditekan ke bawah, terus tarik. Nah, dia buka sendiri. Begitu pula kalau nutup. Dia kalau nutup itu tinggal tarik, terus tahan. Udah. Lepas Rogo Jampi, penumpangnya ini tambah sepi tuh. Depan cuma terisi beberapa, 1, 2, 3, 4, 5 sama depannya lagi. Ini sini kok depan saya kosong, sebelah sini kosong. Tuh, belakang cuma terisi 1, 2. Ini tambah dikit ini. Ini belum stasiun Banyuwangi Kota. Nanti Banyuwangi Kota entah ini tambah sepi atau tetap. Soalnya biasanya penumpang-penumpang itu ramenya turun di stasiun Banyuwangi Kota. Kalau stasiun Ketapang itu mungkin hanya yang bertujuan untuk nyebrang ke Bali. Jam 15:27 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, kalau kalian yang mau liburannya itu di pusat kotanya Banyuwangi, turunnya itu di stasiun Banyuwangi Kota ini. Jangan di stasiun Ketapang, karena kalau dari stasiun Ketapang ke pusat kotanya Banyuwangi itu cukup jauh. Kurang lebih ya 10-15 menit sampai setengah jam lah. Jadi stasiun Banyuwangi Kota ini dikhususkan untuk kalian yang mau ke pusat kotanya Banyuwangi. Kemudian stasiun Ketapang itu adalah stasiun untuk yang mau nyebrang ke Bali. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik lumayan tuh jauhnya. Dan stasiun Ketapang itu langsung terintegrasi dengan pelabuhan Ketapang. Nah, yang unik dari kursi kereta ekonomi New Generation ini adalah jajaran seatnya itu nggak sejajar. Nah, gimana itu maksudnya? Tuh bisa kita lihat, seat 12AB itu sebelah situ, tapi 12CD sebelah sini, dan sebelah situ udah 13AB. Jadi ketidaksejajaran inilah yang membuat dapat jendela full atau enggaknya itu enggak tentu. Dan juga ternyata bagasinya itu ada sekatnya. Jadi bisa dibilang space bagasi untuk kereta api ekonomi New Generation ini cukup sempit ya. Karena tadi penumpang yang di sini dan di sini itu kopernya ditaruh bawah. Jadi nggak cukup buat ditaruh atas itu. Dan juga space bagasinya ini nggak tentu. Situ kan sempit. Nah, itu sempit, tapi yang sini luas. Tuh, itu sempit, yang sini luas. Jadi agak gimana gitu. Dan ini di stasiun Banyuwangi Kota yang turun tambah banyak, jadi ini tambah sepi. Sisa pemain inti yang mau ke arah Ketapang itu tinggal 1, 2, 3, di belakang ada 2. Jadi kurang dari 10 orang ini kayaknya. Nggak tahu ya di ekonomi lain, tapi di ekonomi 3 ini tambah sepi. Jam 3:30 sore tepat, kereta api Mutiara Timur kembali diberangkatkan dari stasiun Banyuwangi Kota.
Dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun tujuan saya, sekaligus stasiun tujuan akhir dari kereta Mocara Timur sendiri, yaitu stasiun Ketapang. Nah, seperti biasa, menjelang stasiun akhir, saya akan mengulas balik tentang rangkaian ini. Untuk fasilitas di kursi semuanya aman, mulai dari reclining seat yang ada di situ aman, terus ini sandaran tangan juga aman ya. Lalu tirai aman, ini saya tutup karena agak silau, mataharinya sebelah sana. Terus stop kontak aman, toilet juga aman, semuanya bekerja dengan baik. Nah, AC-nya pun ini juga dingin banget asli. Ini berapa derajat? 19 derajat, pantas ya. Padahal ini siang hari, ini kerasa dingin banget karena ini pakai AC-nya AC sentral ya, bukan AC split. Dan untuk kekurangannya sih, tadi yang seperti saya bilang, tidak semua kursi itu mendapatkan jendela full, bahkan ada yang tembok ratapan. Dan juga space bagasinya ini kurang teman-teman. Jadi kasihan yang bawa koper gitu, yang barangnya besar-besar tuh kasihan. Apalagi di kereta ekonomi ini tidak disediakan space bagasi khusus di ujung rangkaian. Kalau di eksekutif kan ada, tapi kalau ekonomi new generation ini nggak ada. Jadi lumayan kasihan yang bawa barang banyak, terus kopernya besar-besar, bawa kardus segala macem. Itu harus mengorbankan jarak antar seatnya ini, karena kalau nggak gitu barang bawaannya nggak muat. Dan juga untuk kedap rangkaian ini, kalau pintunya ditutup ya, kalau pintunya ditutup itu kedap, tapi kalau pintunya dibuka belak seperti itu agak berisik. Dan juga yang saya tadi ngerasa aneh itu ada suara klotak-klotak kayaknya dari kopler deh. Soalnya ciri khasnya besi yang yang iketannya itu sudah lumayan, kalau orang Jawa bilang lodo, udah lumayan lodo, itu saling berbenturan. Jadi agak gimana gitu rasanya, takutnya koplernya lepas tiba-tiba, walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Tapi secara fasilitas lain aman kok, cuma ya masalah bagasi itu aja. Dan secara fasilitas lain aman semua. BTW ini tiketnya saya beli dengan harga 55.000 menggunakan metode tarif khusus dari stasiun Jember menuju ke stasiun Ketapang, yang dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Waduh, suara opo wih. Nah itu tuh suara yang saya bilang itu tuh ganggu banget. Kesannya kayak nakut-nakuti kita nih loh, kayak ada apa dengan kereta ini gitu. Oke lah, itu aja. Tadi saya beli Tarsus, dan untuk harga 55.000 ini worth it banget untuk dicoba. Dan juga ada Tarsus di kelas eksekutifnya di belakang. Kalau eksekutif itu 90.000. Oke lah, patut untuk dicoba di lain waktu. Untuk saat ini kereta Mocara Timur hanya berjalan sampai tanggal berapa ya? 18 kalau nggak salah. Ya, sampai tanggal 18 kalau nggak salah. Jadi harapannya ke depan untuk bagasi ini diperbaiki lagi, diperluas, dan kereta Mocara Timur ini semoga bisa jalan reguler lagi seperti dahulu kala. Karena untuk okupansinya yang saya lihat ini cukup bagus ya, rame juga. Oke lah, itu saja. di stasiun tujuan akhir stasiun Ketapang. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Dan rangkaian yang dilansir ini adalah rangkaian dari kereta api Probowangi yang akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang.
kayak sekitar pukul 4 ya kalau nggak salah. Oh, LD Probowangi, LD apa ini? Kemenhub, ekonomi Kemenhub. Dan kereta api Probowangi ini merupakan kereta termurah dari stasiun Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dengan harga kalau full trip itu Rp56.000. Tapi kalau dari Jember tuh cuma Rp29.000. Bayangin, Jember Surabaya Gubeng under 30.000. Tapi ya ekonominya jelas, ekonomi tegak berhadapan 106 tempat duduk. Oke, sampai sini saja video kali ini dengan kereta api Mutiara Timur. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan nanti saya akan pulang menggunakan kereta api lokal Pandanwangi. Mungkin kalau sempat dan memungkinkan kondisinya akan saya buatin video lagi. Oke, sampai jumpa pada video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.